teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Azara dan rekan saya Hasnain Salimaning Putri, saya Sopiang Graeni. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Manajerial dari kelas MN20E. Kami dari mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kami sudah berada di salah satu tempat makanan yang berada di Karawang, yaitu Gria Ramen. Penasaran kan kita mau ngapain aja? Yuk ikutin kita terus. Oke teman-teman, di sini sudah bersama pemilik Gria Ramen. Halo Mas, boleh perkenalkan terlebih dahulu? Halo, nama saya Gantang. Saya owner kedua dari Gria Ramen. Baik, langsung ke pertanyaannya aja ya Mas. Boleh diceritakan awal mula membuka usaha ini? Awalnya itu dulu abang saya di Jepang. Terus waktu itu kan saya masih kuliah juga. Terus ya gimana sih kalau buat nambah, maksudnya kayak nambah uang jajan di pas kuliah lah, kan susah gitu ya kalau sambil kerja ikut PT atau dan lain-lain. Gimana kita kalau kita buka usaha gitu, abang saya. Terus abang saya pulang dari Jepang, akhirnya bukalah ini. Dari Jepang. Iya. Kira-kira sudah berapa lama usaha ini berdiri? Sekitar tahun 2017. Ya. Berapakah modal awal membuka usaha ini? Modal awal berapa ya? Kira-kira aja. Kira-kira aja ya. Dari awal tuh sekitar 60 sampai 70-an. Ya. Dari nol ya. Iya. Untuk jam operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau hari biasa dari Senin sampai Jumat itu sekitar sekarang nih ya. Sekarang jam 3 sampai jam 9. Kalau weekend kita buka jam 1 sampai jam 10. Untuk produksi ramen ini sendiri, setiap harganya memproduksi berapa ramen? Maksudnya setiap harinya? Setiap hari ya, Setiap harinya? Ya, setiap harinya masnya bisa produksi sampai berapa ramen gitu? Tergantung sih, tergantung pas hari rame atau enggaknya. Kalau lagi sepi ya paling sekitar 20. Kalau lagi rame kita bisa nyampe 60 porsi. Lumayan ya. Ya. Iya. Terus bagaimana pelayanan Anda kepada konsumen? Apakah masnya sendiri yang melayani konsumen? Ya, saya sendiri. Ya. Kadang saya sendiri, kadang juga ada yang bantu gitu. Jadi masnya langsung yang melayani konsumennya? Iya, iya saya. Untuk jumlah karyawan? Jumlah karyawan ada 2, cuman freelance. Kita pakainya freelance. Sementara pakai freelance dulu. Untuk proses pembayaran di tempat ini masih manual apa sudah bisa menggunakan debit yang gitu? Bisa debit, bisa manual. Bagaimana cara Masnya menentukan harga jual ramen per mangkoknya? Biasanya kita perbandingan harga kita ketika kita mau kita beli bahan-bahan baku kan, misalkan bisa naik, suatu harga kan bisa naik. Kita bikin dulu semua itu satu-satu, terus ketika itu kita buletin gitu, kita bisa jadi berapa, biar kita nggak rugi, biar kita nggak terlalu untung banyak juga, terus kayak gitu. Berarti kita menentukan harganya ya kita ngikutin pasar. Kita harus beli bahan baku dulu. Terus untuk belanja bahan-bahan ramen ini biasanya ke pasar atau ada yang supply? Kita ada supplier, dan sebagian
kayak sayur dan lain-lain kita ke pasar. Untuk laporan keuangan sering dilakukan pencatatan atau tidak biasanya? Pencatatan. Iya. Pencatatan. Kendala apa saja yang sering terjadi pada usaha ini? Kalau kendala sih biasanya promosi. Ya. Promosi itu ya paling susah promosi, terus kenaikan bahan baku, kenaikan bahan baku, itu sih susahnya. Berapakah ramen yang dihasilkan setiap harinya sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19 ini? Sebelum ya? Iya. Sebelum ya yang tadi, seperti yang tadi ya, sebelum kira-kira kalau sepi ya sekitar 20, kalau rame ya 60. Balik lagi gitu. Kalau sudah Covid ya, pas waktu Covid itu kita lumayan turun drastis sih. Dari kadang sehari cuma ada 2, kadang cuma ada 4 gitu. Jadi cukup menghambat ya? Iya, lumayan. Semenjak COVID-19 datang, apakah ada penurunan pendapatan dari usaha ramen ini? Pasti hampir 40% lah kita turun. Dan bagaimana mengatasi penurunan tersebut? Cara mengatasinya kita ada promo, kasih promo, terus kita melakukan pemasaran lewat sosial media, terus dari mulut ke mulut, teman ya, network friend lah. Kan buat pemesanan ramen sendiri ini bisa melalui Gojek atau Grab? Ya, bisa ada. Oke. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya ya Mas. Maaf mengganggu. Semoga usaha Masnya tetap laris, lancar. Semoga dapat nilai yang bagus. Amin. Oke teman-teman, bagi kalian pecinta makanan Jepang, kalian boleh nih datang ke Gria Ramen yang berada di Jalan Teluk Jambe, Pinayungan, di dekat Yonif 305 Karawang. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dalam kunjungan industri ini, kelompok kami melakukan kunjungan industri pada usaha UMKM kuliner, yaitu Gria Ramen. Adapun sejarah Gria Ramen, awal mulanya ketika kakak dari pemilik usaha ini berada di Jepang, ia terinspirasi dari kakaknya itu untuk membuka Gria Ramen ini. Dan selain itu juga untuk menambah uang tambahan untuk dirinya sendiri. Modal awal dari usaha Gria Ramen ini sekitar 50 juta sampai 60 juta, itu termasuk bahan-bahan, ruko, dan lain-lain. Ramen merupakan hidangan mie kuah yang awalnya diimpor dari Cina dan telah menjadi salah satu hidangan yang paling populer di Jepang dalam beberapa dekade terakhir. Restoran ramen dapat ditemukan di hampir semua sudut negara dan menghasilkan variasi regional yang tak terhitung jumlah dari hidangan ini. Salah satu hal yang membuat digemari adalah selain enak rasanya, mie khas negeri Sakura ini terdiri dari berbagai macam pilihan rasa dan beragam jenis ramen yang lezat. Tak heran di Indonesia banyak sekali yang membuka usaha makanan ini. Profil usaha: nama usaha Gria Ramen, nama pemilik Gantang, jenis usaha kuliner, alamat Jalan Raya Teluk Jambe, Pinayungan, Karawang. Jam operasionalnya Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 9 malam. Untuk Sabtu dan Minggu jam 1 siang sampai jam 9 malam. Usaha Gria Ramen ini merupakan usaha kuliner yang berdiri sejak tahun 2017 sampai sekarang. Bidang ramen ini tidak hanya terfokus kepada ramen saja, tetapi ada varian topping dengan menggunakan bakso dan makanan pendamping lainnya. Harga seporsi ramen ini dimulai dengan harga 18.000 sampai dengan 35.000. Setiap harinya ramen ini dapat memproduksi sebanyak 20 mangkok. Pemasaran Gria Ramen.
Untuk memasarkan Gria Ramen ini dengan cara mempromosikan melalui media sosial, usaha Gria Ramen ini juga sudah terdaftar di GoFood dan GrabFood, sehingga siapapun yang ingin membeli ramen tidak datang ke kedainya langsung, tetapi bisa melalui jasa antar makanan. Target penjualan dari ramen ini yang paling banyak yaitu anak muda dan orang dewasa yang menyukai ramen. Usaha ramen ini juga sudah menetapkan sistem ekonomi manajerial dalam salah satu fungsi, yaitu fungsi keuangan, dengan melakukan pencatatan pembukuan setiap harinya dengan manual. Selain itu, usaha ramen ini mempunyai 2 orang karyawan, tetapi pemilik yang sering melayani pembeli. Selain itu juga ada penetapan produk usaha ramen ini menggunakan HPP, yaitu harga pokok penjualan, dan melihat harga di sekeliling untuk menyesuaikan dengan harga pasar. Sebelum COVID-19 ini, ada ramen yang dipesan sekitar 60 mangkok. Dalam kondisi COVID saat ini, usaha ramen yang dipesan sekitar 20 mangkok. Semenjak COVID-19 ini, pemilik sudah melakukan pengambilan keputusan yang akurat dengan selalu memberikan diskon kepada para pembeli.